Makanya pesan saya itu kan kayak dolanan gak goib itu ojo digawe sembrono, ojo digawe dolanan. Itu nanti kalau digawe dolanan atau sembrono itu nanti nek bledes sapa sing itu. Makanya gini deh Mas, saya jelaskan lagi ya. Satu, suatu keilmuan terutama itu orang Jawa, wong Jawa, ini arep madeg spiritual atau paranormal itu harus melampaui beberapa fase atau tahap, tidak sembarangan. Itu satu, biasanya seseorang terjun di dalam dunia praktisi atau penyembuh dalam arti atau paranormal, boleh dikatakan dukun ya. Terus itu seperti itu satu. Itu usianya itu sudah harus yang matang, sudah di atas 40. Itu satu jelas. Itu soalnya apa, orang usia dalam 40 itu kan usianya sudah matang, sudah melampaui masa keemasan. Itu 40 tahun. Terus yang kedua itu harus pernah menikahkan anaknya, carane wis tau mantu. Nah kui carane wong Jawa nek kepengin madeg paranormal atau spiritual itu seperti itu. Nek itu belum tercukupi ya, maaf ya, itu nanti blendes Mas. Itu biasanya itu yang kalah itu keluarganya. Ada nanti keluarganya itu satu, keluarganya itu hancur berantakan ya, itu satu. Karena apa, biasanya akan tergoda dengan pasiennya. Nah, soalnya apa, kalau usia belum matang, belum 40 tahun itu kan pikirannya kan masih pikiran dunia. Kalau udah matang 40 tahun kan pikirannya kan istimewa, masa keemasan. Nah itu kan ibaratnya nggak akan tergoda sama pasiennya. Kan kebanyakan kayak paranormal, praktisi, penyembuh itu dia keluarganya hancur karena apa, tergoda sama pasiennya. Ya enggak Mas? Iya. Oke toh? Terus yang kedua itu nanti terjun di paranormal atau praktisi itu menyembuhkan. Nah, nanti goibnya itu dikeluarkan, itu nanti kalau dia itu nyerang balik itu kalau nggak ada perisai atau benteng, nah itu nanti yang diserang itu keluarga, itu bisa anaknya, bisa istrinya. Itu banyak sekali Mas paranormal praktisi yang belum melampaui tahap fase itu biasanya yang diserang itu istrinya. Biasanya istrinya kadang sok meninggal. Itu banyak Mas. Soalnya apa, benteng nggak kuat, itu yang diserang istrinya kadang meninggal. Nah itu dalam arti harus melampaui fase-fase itu. Jadi caranya ojo intinya ojo sembarangan lah. Jadi dolan goib itu mesti kenane goib gitu loh. Nah, kecuali apa yang tak katakan tadi, itu harus ada wasilahnya, harus ada sanadnya gitu loh. Kalau sanad atau wasilah, kamu tak kasih wasilah ini korek ini, ya. Ini korek ini kan untuk apa fungsinya? Nah, tapi kalau korek ini nggak sampean gunakan untuk fungsinya, itu sama saja nggak akan berjalan. Nah, korek itu kan bisa untuk nyimpen rokok seperti ini. Nah, terus untuk di dapur masak nasi, masak air. Nah, itu kan fungsinya wasilah seperti itu. Nah, sanad itu doa. Jadi dalam arti semua sampean tak kasih sanad, Mas ini nanti kalau kamu menyembuhkan pasien samain baca bismillah berapa kali. Nah itu, nah nanti sampean sebelum mau menyembuhkan itu kabarin saya. Zaman sekarang kan ada WA saya, Pak ini saya mau menyembuhkan itu, amin. Nah itu udah sanad. Gitu loh. Tapi kalau nggak ada itu semua nggak akan jalan gitu loh. Itu semuanya kan seperti itu dalam dunia praktisi atau paranormal itu loh. Jadi dalam arti itu
harus melampaui fase-fase itu. Tanpa fase itu nanti akan hancur atau berantakan. Itu banyak sekali itu. Tuh. Jadi intinya apa? Ngelmu rasa pangrasa kuwi ada. Nah, apa yang disebut ngelmu rasa pangrasa itu ngelmu kang duwe ngerti rasane ing alam dunya. Ngono. Kuwi ndelokke wong kok mesake, ndelokke wong kok hatinya terketuk. Nah, itu kan ngelmu rasa itu kan seperti itu, Mas. Ngelmu rasa kuwi mau kuwi sing duwe rasa welas asih gitu. Itu seperti itu.